Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu evaluator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Musyarawaz. Perkenankan kami dari Irbanda Reformasi Birokrasi dan Kesra akan menjelaskan tentang lembar kerja evaluasi dan kertas kerja evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disingkat AKIP, yang dulu kita nyebutnya SAKIP, namun berdasarkan pedoman dari Kemenpan RB yaitu pada Permenpan nomor 88 tahun 2021 ada perubahan istilah sedikit, disebutnya di situ bahwa kita melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau evaluasi AKIP. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kami telah melakukan modifikasi dari LKE Kemenpan RB terkait dengan evaluasi AKIP ini, karena memang LKE yang dikeluarkan oleh Kemenpan yang tersebar mungkin di instansi pemerintah, berdasarkan hasil konsultasi kami sebenarnya adalah LKE untuk mengevaluasi instansi pemerintah, level instansi pemerintah. Sementara kita di Inspektorat Daerah ya, kita melakukan evaluasi umumnya adalah per perangkat daerah. Dari itu juga kami berusaha agar memang LKE ini kita setting untuk mengevaluasi perangkat daerah, dan juga untuk LKE yang dari Kemenpan itu juga belum dilengkapi oleh kertas kerja evaluasi. Kami juga di sini kemudian menambahkan kertas kerja evaluasi, walaupun memang kertas kerja evaluasi ini tidak-tidaknya untuk menjadi alat dukung pada beberapa kriteria yang ada di LKE. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita mengisi LKE ini, kita awali dengan mengisi covernya. Jadi di sini kita coba mengisi misalnya inspektur pembantu adalah kita isi dengan bidang masing-masing. Inspektur pembantu misalnya kita bidang informasi, birokrasi, dan Kesra. Timnya ya silakan disesuaikan dengan surat tugas ya. Misalnya ini kita timnya terdiri dari Pak Inspektur, kemudian Ibu Irban, ya Arya, dan seterusnya ya, nanti kita isi. Nah, kemudian kita isi perangkat daerah apa yang kita evaluasi melalui LKE ini ya. Misalnya kita buat di sini misalnya Inspektorat Daerah, jadi kita mengevaluasi perangkat daerah, Inspektorat Daerah menggunakan LKE ini. Nah, untuk tahun di sini berdasarkan juga konsultasi kami bahwa ketika kita mengevaluasi AKIP itu di tahun 2022, maka judul penugasan kita adalah evaluasi AKIP tahun 2022. Bukan berarti kemudian tahun 2021 kita tidak evaluasi ya. Tahun 2021 ini tetap kita evaluasi, khususnya terkait dengan ketika kita berbicara laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2021. Namun ya bukan berhenti sampai pada LKJIP tahun 2021 saja, melainkan kita juga harus melakukan evaluasi bagaimana perjanjian kinerja di tahun 2022 ini atau di tahun berjalannya pada saat evaluasi. Jadi kita di sini mengisinya dengan tahun 2022 tahun ini. Nama instansi pemerintah Kabupaten Musyarawaz. Ini kita lebih bagusnya di sini kita huruf besar semua aja. Inspektorat Daerah. Kita masih ini nanti langsung tersambung di sini ya. Nah, ini adalah LKE utama
Namun LKE utama ini justru kita isi di paling akhir ya, karena nilai akuntabilitas kinerja yang ada di sini ini tersambung atau merupakan link dari LKE yang rinci ya. Nah, LKE rincinya adalah seperti ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita melakukan sedikit modifikasi dari LKE yang langsung dari Kemenpan, tapi tentunya dengan tidak merubah substansi dari setiap kriteria ya. Jadi semua kriteria, kemudian komponen subkomponen evaluasi ini ya, tidak ada satupun yang kami rubah ya, jadi sama persis dengan yang dari Kemenpan. Nah, ini yang dari Kemenpan seperti ini. Namun ya, yang kami lakukan modifikasi adalah pada setiap kriteria kami berikan checklist. Hal ini diharapkan akan berguna bagi Bapak Ibu untuk menentukan ya bagaimana nilai atau kategori dari setiap subkomponen ya. Karena kalau kita menggunakan LKE yang dari Kemenpan tanpa dimodifikasi, kita harus menghitung secara manual persentase pemenuhan kriteria ya. Karena misalnya ini kita kasih B, ini ketentuannya ya ini 75% atau lebih dari 75% sampai dengan 100. Nah, kita akhirnya menghitung manual, berarti misalnya 75% itu jadi misalnya 4 atau 5 bagi 6 itu mungkin di atas 75%, baru kemudian kita ngasih B. Nah, namun di LKE yang kami modifikasi ya, Bapak Ibu silahkan checklist ya, iya atau tidak ya. Misalnya pada subkomponen 1A dokumen perencanaan kinerja tersedia, ini ada 6 komponen. Silakan Bapak Ibu masing-masing cermatin pada setiap komponennya, pada setiap kriterianya. Misalnya terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, oh ada misalnya, kita tulis ya. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang RPJPD misalnya ya, oh ada, kita tulis ya. Nah, di sini kita coba untuk setting kalkulasi otomatis ya, sehingga kita langsung bisa menentukan persentase pemenuhan dari setiap kriteria ya. Misalnya kita ya, oke, misalnya ya, nah kita ya 100%. Nah, di sini langsung terkonek nilainya BB ya. Apakah bisa nilainya kita jadikan A? Oh, bisa. Namun untuk nilai A ya, sebagaimana kriteria Permenpan nomor 88 tahun 2021, A itu ya tidak hanya 100% kriteria terpenuhi, namun kriteria itu telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir. Bukan berarti kemudian tidak ada OPD kita yang seperti ini ya. Kita yakin OPD kita, apalagi kita sudah menyandang predikat BB, ini sakit kabupaten ya, kemungkinan besar ada OPD yang subkomponennya ini bisa mencapai A. Nah, jadi kalau misalnya kita temui OPD yang dia bisa mempertahankan kriteria ini selama 6 tahun lebih ya, maka kita bisa mengubahnya secara otomatis secara manual jadi A gitu. Untuk AA, nah untuk AA ini yang kemungkinan besar mungkin bisa jadi belum ada ya, atau mungkin kalaupun ada ya hanya sangat sedikit. Karena untuk kriteria yang terpenuhi 100% AA itu tidak hanya 100%, tapi harus dipertahankan setidaknya 5 tahun terakhir ya. Nah, sementara 5 tahun terakhir itu kita kalau lihat ke belakang ya,
belum, bahkan belum B kita itu 5 tahun ke belakang ya. Maka dari itu memang bisa jadi memang paling besar OPD kita itu dapat kita kasih nilai A ya. Nah, tapi kalau seumpama ini tidak A ya, ini otomatis saja kita pakai dari sini seperti itu. Itu kira-kira penggunaan dari LKE ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga dalam checklist kriteria ini. Jadi di dalam checklist kriteria ini ada beberapa kriteria yang ya kita jangan langsung pilih ya dan tidak. Ya, di sini juga kita setting tidak ada pilihannya tidak dulu, karena memang untuk menilai kriteria ini kita harus mengisi KKE terlebih dahulu atau kertas kerja evaluasi terlebih dahulu. Nah, contohnya misalnya pada KKE subkomponen 1.b pada kriteria nomor 4 ya. Ini ada notifikasinya isi dulu KKE 1.2.4.5. Artinya kita harus mengisi ini dulu ya. Misalnya kita mengisi sini tujuan sasaran. Nah, di sini kita mengisi dulu kertas kerja tujuan sasaran strategis atau tujuan rencana strategis. Ini kita lihat dokumen renstranya, misalnya kita katakanlah misalnya isinya misalnya meningkatnya akuntabilitas kinerja misalnya ya. Apakah ini berorientasi hasil ya? Nah, sepertinya ini sudah berorientasi hasil ya misalnya ya, sehingga kita jawab ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita jawab tidak ya, di sini sebenarnya kita nggak perlu lagi nih ngisi kriteria indikator yang di kanan ini, karena sudah otomatis kalau sebuah tujuan atau sasaran itu tidak berorientasi hasil, maka diindikasikan indikatornya itu tidak berkualitas. Setidak-tidaknya itu nggak bisa menjelaskan apa yang ingin dicapai. Dari itu kalau kita ingin lanjut ke indikator, biasanya ini harus ya dulu ya. Tapi bisa jadi memang ada OPD yang tidak berorientasi hasil, maka otomatis kalau ada OPD yang tujuan atau sasarannya tidak berorientasi hasil, ya kita tidak perlu lagi menilai indikatornya karena pasti indikatornya sudah tidak baik. Tapi ini di sini kita jawab iya. Misalnya indikatornya kalau akuntabilitas kinerja biasanya kaitannya dengan nilai sakit ya, nilai sakit gitu kan. Oke, indikatornya nilai sakit ya. Oh ini nah, tentu saja measurable ya, terukur, karena nilai sakit jelas pengukurannya ada. Kemudian relevan karena memang nilai indikator nilai sakit itu untuk mengukur ya apakah akuntabilitas kinerjanya bagus atau tidak, itu diukur dengan nilai sakit. Oh ya, relevan ya. Apakah cukup dengan nilai sakit saja? Karena bisa jadi ada beberapa tujuan atau sasaran itu yang tidak cukup dengan satu indikator ya. Nah, tapi untuk kasus ini ya, akuntabilitas kinerja itu ya berdasarkan peraturan juga itu memang cukup diukur dengan nilai sakit. Dari itu ini bisa kita katakan cukup. Oke, kita sampelnya satu aja ya. Jadi nanti keluar di sini nanti nilai 100 ya. Apakah ini langsung terkonek ya? Belum, karena pada LKI ini tujuan dan sasaran itu tidak dipisah. Kalau LKI lama tuh kita
membahasnya satu-satu ya, tujuan dulu, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran. Nah, kalau LKE yang baru ini Bapak Ibu, ini tujuan dan sasaran langsung dijadiin satu kriteria ya. Nah, dari itu di KKE-nya juga kita harus juga menyelesaikan KKE sasaran strategis ya. Sasaran strategis pada rencana strategis. Misalnya sasaran strategisnya ya, meningkatnya akuntabilitas kinerja di tingkat perangkat pada perangkat daerah, misal ya, ini misal aja nih, perangkat daerah. Oke, ini kalau sudah berorientasi hasil, indikatornya adalah persentase perangkat daerah dengan nilai sakit minimal IB misalnya. Oke. Oh, ini gimana nih ngukurnya ini? Silakan bisa dikonfirmasi misalnya. Oh, ngukurnya ini misalnya jumlah OPD dengan nilai sakit minimal BB atau BB ke atas dibagi seluruh jumlah OPD yang dievaluasi. Oh, berarti bisa diukur. Oh, berarti ini measurable ya. Kemudian apakah cukup? Oh iya, cukup, karena itu juga sudah mewakili cerminan dari kualitas akuntabilitas kinerja di perangkat daerah pada satu instansi pemerintah. Oh, berarti cukup tuh di sini ya. Ya, cukup ya. Oh, kemudian ini relevan. Apakah relevan indikator ini untuk mengukur akuntabilitas kinerja? Oh iya, relevan, karena ada nilai sakit, lagi-lagi memang relevan untuk mengukur akuntabilitas kinerja. Nah, ketika kita ngisi ini ya, maka muncul nilai rata-rata, nilai tujuan dan sasaran, dan di sini baru nanti akan diisi ya. Jadi kita ya, untuk yang kualitas rumusan hasil ya, ini nanti connect-nya pada cerminan nilai yang ada di sini ya, apakah berorientasi hasil atau tidak. Nah, sementara untuk yang indikator kinerja nanti connect-nya nilainya di sini ya, seperti itu. Nah, ini kan banyak sekali nih kolomnya. Maka kalau Bapak Ibu mau ringkas ya kolom ini ya, kami sarankan untuk tidak menghapus, tapi kita setting hidden saja, kita hide saja ya. Misalnya ini, tapi hide-nya jangan ini ya, jangan menutupi nilai. Jadi kalau kita hide sampai nilai ini, kita hide. Oke, kemudian ini kelewatan ini ya, kita hide misalnya sampai nilai di tujuan. Oke, kemudian juga kita hide di nilai sasarannya, kita hide. Nah, kayak gini ya Bapak Ibu ya. Hide. Nah, seperti itu kira-kira untuk memperpendek ini ya. Jadi sekali lagi kami tidak sarankan untuk menghapus kolom, tapi kami menyarankan untuk disetting hide saja ya. Jadi kalaupun mau menambah kolom ya, kita tinggal unhide aja ya, tinggal unhide. Hide-nya ya, ini sehingga kita bisa panjang lagi. Seperti itu kira-kira, sehingga kalau kita mengisi KKI ini dengan benar, maka dia akan muncul ya.
Nah, kriteria yang kita tentukan di sini adalah ketika rumusan itu nilainya di atas 75% ya. Jadi kalau misalnya ya di sini katakanlah misalnya tujuan indikator tujuannya kita coba setting on nggak terukur misalnya ya, nggak terukur, kemudian misalnya kemudian ininya nggak cukup ya Pak. Nah dia nanti akan tidak ya, hasil orientasi bisa jadi berorientasi hasil tapi indikatornya nggak berkualitas. Nah itu bisa jadi seperti itu ya. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, teknik kita di dalam melakukan evaluasi AKIP ini pada kriteria untuk menentukan kualitas tujuan dan sasaran. Berikutnya juga di kriteria ini juga ada yang kriteria yang tidak bisa kita langsung isi yang tidak di sini ya. Nah di sini ada kriteria tiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan. Nah di sini Bapak Ibu petunjuknya adalah kita diminta untuk mengisi KKE 128. Nah di sini kita akan melakukan atau menguji apakah ada keselarasan antara kinerja pada setiap level jabatan. Nah di sini kolomnya ini ada nama unit organisasi di bawah kepala OPD ya, maksudnya adalah nama bagian atau bidang. Berarti kalau di inspektorat itu unit organisasi di bawah kepala OPD atau di bawah inspektur adalah irban atau sekretariat ya. Tapi kita coba untuk prioritaskan mengukur yang di teknis saja karena memang sekretariat rata-rata sama, jadi kita coba untuk mengukur yang ada, menguji keselarasan yang ada di bidang-bidang teknis. Misalnya ya kita ambil sampel di sini ya, kita di inspektorat kita menguji unit organisasi misalnya Irbanda ya, Irbanda, RB dan Esra ya. Nah kami menyarankan untuk mengisi terlebih dahulu ya sasaran dari Irbanda ini ya, eselon 3 dulu yang kita isi ya. Jadi sasarannya misalnya meningkatnya pengawasan terhadap pengawasan AKIP misalnya pada perangkat daerah di bidang RB dan Esra ya, misalnya seperti itu. Indikator kinerjanya misalnya jumlah OPD di bidang RB dan Kesra yang nilai AKIP-nya minimal PB ya, indikatornya. Nah baru kita kemudian telusuri apa sasaran kepala OPD yang didukung oleh ini. Nah ini tekniknya kita bisa melakukan wawancara atau bisa juga kita meminta mereka untuk mengisi kolom ini dulu ya, tapi tidak boleh mengisi ini. Nah ini kita yang menilai ini apakah terkait apa tidak. Jadi misalnya silakan mereka menganggap bahwa oh ini nanti kaitannya dengan sasaran apa gitu ya. Kalau memang kita
bingung mengurai, atau kita bisa menelusurinya dengan melihat pohon kinerjanya ya. Nah, jadi pohon kinerja itu adalah alat bantu kita untuk mengisi EKKE ini ya, untuk mengisi KKE ini. Contoh misalnya, ini kita coba misalnya melihat pohon kinerja inspektorat misalnya. Coba kita lihat, cari ya, pohon kinerja inspektorat. Contohnya misalnya ya. Oke, misalnya di sini pohon kinerja inspektorat ini misalnya ini kan meningkatnya pengawasan. Ini berarti ini ditarik sini nih. Nah, ini kan ditemukan nih di sini nih misalnya ya, sasaran yang tadi kita tulis ya. Apa nih di atasnya nih sasaran strategisnya nih, meningkatnya kualitas evaluasi internal misalnya ya. Ini sebenarnya sasaran eselon 2 nya ini gitu kan ya, meningkatnya kualitas evaluasi internal. Oke, nah indikator kinerjanya adalah persentase PD yang peroleh nilai sakit PB atau DBP. Oke, nah sekarang kita selaku evaluator akan menilai ya, apakah sasaran ini ya adalah sasaran yang mendukung sasaran strategis pejabat level di atasnya. Inilah yang kita maksud dengan mengukur apakah selaras atau tidak dalam penjenjangan kinerja setiap level jabatan. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa sasaran yang ada di eselon 3 ini ketika dilihat pada sasaran strategi kepala OPD-nya kok rasa-rasanya tidak nyambung atau tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak mendukung kinerja level di atasnya ya, maka bisa Bapak sebut bahwa ini tidak relevan atau tidak terkait dengan sasaran strategi. Namun kalau dirasa bahwa sasaran kepala bidang eselon 3-nya itu terkait untuk mendukung sasaran strategis pejabat level di atasnya atau kepala OPD-nya ya, maka kita jawab ya. Nah, kemudian kita lihat ya level di bawahnya ya. Nah, memang di sini kita pasca penyederhanaan birokrasi kita akan temui OPD yang di bawah bidangnya masih ada eselon 4, atau ada juga atau bisa jadi ke depan akan sebagian besar atau bahkan mungkin hampir seluruhnya di bawah bidang itu sudah nggak ada lagi kasih, tapi masih ada pejabat fungsional ya, yang kemarin jadi kasih disederhanakan ya, dialih jabatankan menjadi fungsional ahli muda biasanya. Nah, itu biasanya kita sebut dengan subkoordinator. Nah, maka kita ambil sampelnya adalah itu ya, pejabat fungsional ahli muda yang menjadi bawahan atau bawahan langsung dari pejabat kepala bidang. Tapi kalau irban biasanya madya ya, ahli madya ya, auditor ahli madya atau PPUPD ahli madya ya. Nah, kalau berbicara PPUPD ahli madya ya berarti kita melihat perjanjian kinerja ya. Apakah perjanjian kinerja ini yang ada di OPD-nya itu yang ada di irbannya, misalnya ini konteksnya irban itu mendukung. Nah, misalnya kita melihat di sini ini ada perjanjian kinerja eselon 3-nya bunyinya kayak gini nih, maaf nih saya cari sampelnya dulu ya.
Oke, misalnya PK perjanjian kinerja Irban RB. Maaf, katakanlah kita ambil saja di sini misalnya cascadingnya nih, PK-nya di sini ada nih, auditor media di dan RB. Oh, ini terlaksananya pengendalian teknis pengawasan internal secara berkala. Nah, kemudian indikatornya adalah dampak, katakanlah kita ambil aja ini, adalah laporan hasil evaluasi yang satu. Nah, sekarang kita cek lagi di sini jabatan level bawah dari Irban RB ini ada sasaran terlaksananya pengendalian teknis pengawasan internal secara berkala pada OPD bidang RB dan Kesra. Apakah dengan kinerja ini akan mendukung sasaran ini? Ya, ini harus dijawab dulu nih oleh kita selaku evaluator. Apakah ada hubungan sebab akibatnya nih dengan adanya pengendalian teknis pengawasan secara berkala pada OPD bidang RB, maka akan pengawasan sakit di perangkat daerah bidang RB akan meningkat. Apakah ini logik? Ya, kalau kita bilang oh ini logik, ya logis nih. Kalau kick frame-nya masuk, sebuah hubungan sebab akibatnya ada, kita jawab iya. Tapi kalau dirasa oh nggak nyambung nih, nggak ada nih hubungan atau keterkaitan dengan sasaran eselon 3-nya, ya kita jawab tidak. Tapi dalam konteks ini ya katakanlah iya, maka ada nilainya di sini ya, sehingga ini nanti akan mempengaruhi LKE di sini ya. Nah di sini ya di sini ada ya. Nah Bapak Ibu sekalian, perlu menjadi perhatian juga bahwa OPD yang kita evaluasi itu ada yang level jabatannya sampai 3 level ya. Ada kepala OPD eselon 2, ada eselon 3 ya, sekretaris, kabid, ada juga eselon 4 sampai eselon 4. Tapi juga ada juga OPD yang menjadi objek evaluasi akib kita itu hanya ada 2 level eselon 3 dan langsung eselon 4 ya, ada eselon 2-nya. Nah, maka kami juga sudah menyiapkan alternatif KKE jika Bapak Ibu evaluator itu mengevaluasi OPD yang levelnya tidak ada eselon 2 ya. Jadi kita pakai yang LKE khusus kecamatan. Nah ini biasanya kecamatan ini ya, kecamatan. Atau kalau di Musyarawat itu ada juga BPBD ya, atau juga ada rumah sakit. Nah itu kan cuman levelnya 2 ya, eselon 3 langsung eselon 4 ya. Nah kalau ada OPD khusus seperti itu ya, maka kita hanya ya mengukur keselarasan atau menilai keselarasan antara eselon 3 yang langsung eselon 4. Contoh misalnya kecamatan. Camat itu bawahannya bener langsung kasih ya. Walaupun ada sekretaris, tapi sekretaris itu membawakan kasubag-kasubagnya. Sementara kasih-kasihnya itu bukan di bawahkan sekretaris, tapi langsung di bawah camat ya kalau kita perhatikan. Ketika kita mengevaluasi kecamatan ya, kita langsung masuk ke sasaran strategis isi camat, atau kita boleh kita isi dulu sasaran kepala seksinya, kemudian coba kita relevan isi sasaran kepala seksi ini relevan kemana sasaran strategisnya ya, dan kita nilai apakah terkait atau tidak. Kalau memang tidak ada keterkaitan ya berarti memang tidak, berarti memang
ini ya, berarti memang 0% ya yang terkait seperti itu. Dan di sini katakanlah misalnya ini tidak ya, gitu ya. Jadi ini contoh yang tidak ya, tadi yang iya ya, yang selaras misalnya. Nah, oke, ini LKE yang nomor 8 1.2.8. Nah, kemudian ada juga kriteria 1.B.9 ya, jadi kriteria 9 pada 1.B subkomponen 1.B itu juga kita harus mengisi KKE 1.2.9. Nah, di sini juga saya kira hal yang baru juga di LKE ini, karena di tahun-tahun kemarin LKE lama kita nggak ada pembahasan tentang cross cutting ya. Nah, pada LKE baru ini ada pembahasan tentang cross cutting. Nah, saran saya Bapak Ibu, untuk menguji cross cutting itu kita lihat pohon kinerjanya ya. Kemenpan itu melalui Permenpan nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja itu memang memberikan pedoman bahwa ketika kita menyusun pohon kinerja ya, nggak hanya masukin kinerja OPD itu saja, tapi kinerja OPD lain yang mempengaruhi kinerja OPD itu sebenarnya tercermin juga di dalam pohon kinerjanya ya. Kalau nggak ada tercermin, bisa jadi ini belum sadar tentang cross cutting itu, padahal saat ini memang salah satu minimum requirement dari evaluasi AKIP oleh Kemenpan terhadap instansi pemerintah itu, Kemenpan sangat fokus menguji cross cuttingnya ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengetahuinya ya? Kita bisa melihat ya cross cutting itu di pohon kinerja, misalnya gini ya, inspektorat nih ya. Inspektorat ini ada sasaran strategis meningkatnya kualitas evaluasi internal akuntabilitas kinerja. Nah, tadi kita sudah bahas di eselon 23 nya ini ya. Ini eselon 2 nya ya. Kemudian ini eselon 3 nya. Maka ada nggak sih di sasaran ini cross cutting dengan OPD lain di level yang selevel ya, eselon 3 ini di level sasaran intermediate? Oh, ada meningkatnya kualitas asistensi AKIP yang kalau di Musyarawat itu nggak hanya inspektorat, ternyata asistensi AKIP itu lintas OPD atau biasanya kalau Kemenpan nyebutnya 3 pilar itu ya. Nah, ini cross cuttingnya, jadi meningkatnya kualitas asistensi AKIP ya, dengan tim sakit asistensi yang diketuai oleh kepala Bapeda. Nah, maka ini kita masukkan ya di sini ya, cross cuttingnya, bunyi cross cuttingnya ini, dan nama OPD-nya apa yang di cross cutting ya. Nama OPD-nya di sini Bapeda disebutkan di sini kan. Misalnya ya, ini kita tulis Bapeda. Nanti akan terhitung ada cross cutting. Muncul satu aja ya, itu ini sudah otomatis ya di sini. Tapi kalau nggak ada ya, nggak bisa kita nggak bisa ngisi pakai ini ya. Ini nggak bisa kita isi nih. Nggak ada soalnya
kita isi aja nih dulu nih, kita isi aja sasaran strategi sama sasaran kepala bidangnya ya, tapi kita nggak ngisi cross cutting karena kita juga nggak dapat informasi dari OPD-nya bahwa sasaran ini akan cross cutting ke mana gitu ya, nol. Ketika nggak diisi atau memang tidak bisa menjawab OPD itu apakah ada cross cutting dengan OPD lain atau tidak ya, maka di sini ya kita nggak perlu ngisi ya, nggak perlu ngisi, maka nilainya 0 ya. Tapi saran saya jangan pakai strip ya, kalau pakai strip ya dia akan terisi satu ya, dianggap ada. Jadi saran kami kalau memang nggak ada cross cutting ya, jangan mengisi apapun di kolom ini ya, sehingga di sini jawabannya 0 dan nanti koneksinya nanti di sini tidak. Oke, kemudian di 1.c ya itu juga ditemui dua kriteria yang itu membutuhkan pengisian KKE terlebih dahulu. Nah, di sini KKE kriterianya itu sudah sifatnya implementatif ya. 1.c setiap subkomponen C itu biasanya memang sifatnya implementasi. Jadi kalau biasanya subkomponen A ya di komponen apapun ini biasanya pemenuhan sifatnya. Kemudian subkomponen B ini sifatnya kualitas. Nah, untuk subkomponen C ini biasanya implementasi. Yang ini justru yang lebih besar, bobotnya tuh paling besar ya. Di setiap komponen itu yang kalau dia bunyinya poin C, dia pasti paling besar bobotnya ya. Nah, di sini untuk yang di perencanaan kinerja, di sini kita coba menyiapkan kertas kerja yang juga pengisiannya nggak berbeda dengan tahun-tahun lalu, mungkin juga di tahun lalu nggak pernah ada. Nah, di sini kita coba create untuk pengujiannya melalui lembar survei. Jadi OPD ini kita minta mengisi lembar kuesioner atau lembar konfirmasi penanganan kinerja jabatan, karena memang di sini kita akan mengukur komitmen, ada pemahaman, kepedulian, komitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan. Artinya ya, pejabat itu atau level unit kerja suborganisasi dia harus memahami kinerjanya ya, kinerjanya apa. Jangan sampai tidak bisa membedakan antara tugas, fungsi, rencana kinerja, ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan, dan aktivitas. Nah, ini jangan sampai tidak bisa membedakan ya. Nah, di sini pertanyaannya seputar 4 hal itulah ya, tugas fungsinya apa, rencana kinerjanya apa ya, uraian ukuran keberhasilannya atau indikator keberhasilan, indikator kinerjanya apa, dan uraian pekerjaan aktivitas dalam mencapai target indikator kinerja itu apa ya. Kuncinya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau nomor 1 ini ya merujukannya pada Perbub SOTF-nya atau susunan organisasi tugas dan fungsinya ya. Sementara untuk nomor 2 ini nanti bisa ngelihat PK-nya. Biasanya nanti ada sasaran kinerja di PK itu kan. Inilah rencana kinerjanya, sasaran kinerja. Kemudian untuk nomor 3 kuncinya adalah indikator kinerja yang ada yang terhadap sasaran kinerja itu ada juga di perjanjian kinerja atau di SKP-nya juga ada sekarang. Kalau SKP-nya format Permenpan nomor 8 tahun 2021 ya. Kemudian aktivitasnya, nah ini aktivitas yang sifatnya kerja ya. Kalau tadi kan kinerja itu berorientasi hasil, nah tapi ini berbicara aktivitas kerjanya itu apa. Contoh misalnya nih yang ngisi kursan ini pejabatnya namanya Haja Rohanaria, jabatannya Irbanda Irbi dan Kesra, unit kerjanya Inspektorat Daerah. Tugas fungsinya berdasarkan Perbuk Tupoksi ini nih ya. Oke. Nah, di sini ya kadang-kadang kita juga boleh memaklumi Bapak Ibu kalau memang mereka itu ngisinya tanpa melihat teks lagi ya. Bisa jadi ada kekurangan kata-kata atau memang kurang sebagian gitu ya. Selama yang diisi itu masih masuk substansinya dengan Perbuk ya, kita bisa anggap ini
nilainya benar ya. Jadi nggak saklek-saklek banget ya, harus sama persis setiap kata tuh nggak. Yang penting substansinya kita nangkep, oh ini relevan atau udah sesuai dengan tupoksinya. Kemudian rencana kinerjanya ini misalnya nikahnya pengawasan sakit, nikahnya pengawasan reformasi birokrasi bla bla bla. Kita cek PK-nya apa, ini nih memang sasaran strateginya. Ini juga kita ngelihatnya jangan saklek juga, nggak harus sama persis kalimat-kalimatnya, tapi ketika itu sesuai ya, substansi sesuai ya, kita juga bisa membenarkan ini, oh ini benar nih ya. Kemudian indikator ini ada di perjanjian kinerja ya. Jadi setiap indikator itu adalah ukuran kinerja individu dan aktivitas. Nah, aktivitas ini memang kita harus menilai sendiri ya, apakah ini relevan dengan pencapaian indikator-indikator ini. Misalnya mengkoordinasikan evaluasi akuntabilitas kinerja, ini relevan nggak sih dengan pencapaian indikator ini? Berarti ini benar nih, aktivitasnya ini udah benar nih, udah on the track. Nah, karena ini soalnya 4 ya, jadi masing-masing ini ya poinnya 2,5 ya. Jadi ini nanti kan kita bagiin ini, silakan Bapak Ibu sekalian berkreativitas. Apakah Bapak Ibu nanti bisa buat Google Form masing-masing, silahkan. Jadi evaluatan itu hanya mengisi melalui link gitu kan. Mau pakai kertas juga silahkan secara manual, jadi kita buat kertas atau mereka kita kirim soft file ini, kemudian mereka suruh ngisi. Kami menyarankan untuk sampel respondennya ya setidaknya adalah 1/3 dari jumlah struktural ya. Misalnya ada eselon 2, eselon 3, eselon 2 1 nih. Eselon 3-nya 5 ya. Eselon 4-nya 5 kali 4 berarti ya 20, katakanlah misalnya 26 ya. 26 itu 1/3-nya ya, berarti 8,6, berarti sekitar 9 pejabat. Silakan Bapak Ibu meminta 9 pejabat mengisi kuesioner ini. Ya harapannya 9 pejabat ini setidak-tidaknya seluruh eselon 2, eselon 3-nya ngisi, plus sampel aja untuk eselon 4-nya ya. Nah, misalnya tadi kan kita punya sampel ada 9, semuanya sudah ngisi, kemudian 9-9-nya kita nilai ya per soal ya. Jadi misalnya misalnya Bapak tuh ya, misalnya Pak Andi ini kepala dinas 2, misalnya B misalnya namanya gitu ya, anggap saja seperti itu, kabit apa gitu ya, kabit apa gitu kan, misalnya ini sampai 9 nih misalnya. Nah, ini misal aja ya, kabit ya, kabit sekretaris di buat apa misalnya bawah ini kan sekretaris ya, di misalnya ya. Oke, oh yang kepala dinas ini soal nomor 1 dia bener ya, soal nomor 2 dia bener juga ya, yang soal 3 bener, oh bener semua nih misalnya nih. Oke, kemudian yang kabitnya ya, oh nomor 1 bener, nomor 2 kayaknya kok gak nyambung ya dan sasaran nih yang diisi, misalnya aktivitas malah, oh tidak, oh ini soal nomor 3 ya misalnya ya, misal ini ya, misal aja nih ya. Nah ini misalnya karena ngerti semua ya nama tupoksi. Nah yang biasanya sering
orang itu gagal paham itu adalah ketika berbicara rencana kinerja dan indikator. Nah, ini yang biasanya mulai bingung ya. Katakanlah misalnya kita random aja ya, katakanlah misalnya seperti ini ya. Saya benar. Oke ya. Nah, ini nanti akan connect ke sini. Oh ya Bapak Ibu sekalian, jadi misalnya sampelnya tadi kan 9 ya, 9 ya, seluruhnya 9 nih ya. Oke. Nah, nilainya berapa ini? Nilainya ini 83,33 ya. Jadi pemahaman nilai kinerja di atas 75% ya nilainya ya. Biasanya nanti di sini langsung connect 2 pertanyaan ini langsung iya ini ya. Jadi KKE ini ya, ini menjawab sekaligus 2 kriteria ya. Nah, tapi KKE ini ya ngisinya harus dari KKE yang ini dulu ya, KKE kecil dulu itu, baru kemudian KKE. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, silakan nanti diisi ya. Kalau memang ini otomatis connect ke KKE, berarti kita ngisi KKE dulu. Tapi kalau tidak ada KKE-nya, tidak ada KKE pendukungnya, silakan Bapak Ibu mengisi checklist ini sesuai dengan evidence ya, dan sesuai dengan teknik kita. Jadi ada kriteria yang kita berdasarkan evidence ya. Ya, kalau berdasarkan evidence ya berarti di sini kita cek tulis evidence-nya apa ya. Tapi kalau ada kriteria yang kita evidence-nya berupa wawancara ya, tulisnya di sini adalah lembar wawancara misalnya kan. Silakan Bapak Ibu susun sendiri lembar wawancaranya seperti apa. Tapi setidaknya ada beberapa hal tadi yang wawancaranya kita berikan lembarnya seperti ini kalau yang beberapa kriteria khusus tadi ya. Nah, nanti kan dari ketika kita sudah mengisi ini ya, kita akan melihat di mana kelemahan OPD itu ya. Ketika misalnya ada yang tidak misalnya kan, nah yang tidak tadi ya kita bisa jadikan catatan di sini ya. Hanya di sini nih, oh ada misalnya di sini ada tidak, catatan misalnya ya. Untuk di sini ya ukuran keberhasilan ya, indikator atau indikator kinerja belum sepenuhnya. Biasanya kan kita lebih nyaman menggunakan kata-kata belum sepenuhnya ya. Belum sepenuhnya memenuhi kriteria. Wah, ini juga jadi catatan ini ya. Ada lagi ya, KLT anchor ya, kalau kita ini ya. Ada lagi misalnya, perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tapi tidak. Nah, berarti ini kan belum, berarti perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi karena ternyata tadi kita tanya, kita cari poin kinerja, kita tanya, mereka tidak bisa menjawab pro cutting-nya itu apa ya. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa perencanaan kinerjanya, atau kita copy aja boleh ya.
kita copy perencanaan kinerjanya ini. Kalau yang positifnya kan dia dapat, nah tapi ini kan belum kan, nah berarti di sini perencanaan kinerja belum dapat. Ini kita bisa di poin ini nomor 1, ini nomor 2. Nah jadi ada 2 catatan nih ya. Nah catatan ini bisa jadi salinan di sini, catatan ini bisa disalin, direkap di sini catatannya ya. Nah, jadi kita isi semua, misalnya kita isi semua lah ya, misalnya ya semua lah ini ya, misalnya ya semua ini yang bahaya ini kalau yang cuma 3 kriteria ini kalau enggak ianya 1 aja itu langsung CC gitu ya, karena sedikit kriterianya ya. Ini belum tentu nih ya hanya belum tentu, misalnya ada yang nggak peduli nih misalnya nih ya, kita wawancara ya. Dulu aja ya. Di sini Bapak Ibu, untuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal ini kita sebenarnya menilai evaluatornya sebagian besar ya, kita menilai diri kita sendiri juga. Nah, tapi di sini juga ada hal-hal yang kita jadi titik beratkan pada mereka ya, ada OPD ya. Nah misalnya seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti seluruh. Berarti kalau 1 aja misalnya nggak ditindaklanjuti, berarti kita nggak bisa ngomong iya di sini ya. Ini tidak ya. Ini belum settingannya, belum kita ini ya, kita oke. Tidak misalnya ada kemajuan nggak setelah dia tindak lanjuti, kalau ada ya salah keluarlah nilai ini ya, nilainya 70,35. Ini biasanya muncul nih di sini kriterianya BP. Dan ini Bapak Ibu ketika sudah sampai dengan kertas LKE ini, hasil evaluasi inilah bahan ketua tim untuk menyusun laporan. Jadi sampai di sini penjelasan tentang lembar kinerja atau lembar kerja evaluasi akuntabilitas kinerja institusi pemerintah tahun 2022 di lingkungan Rektorat Kabupaten Musirawas. Semoga melalui video ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengerjakan LKE dan KKE yang bisa dikatakan baru untuk tahun 2022. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.